Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi eh, kita Mas Mbak di semester 2 ini. Pada semester 2 ini, bab pertama kita akan mempelajari lembaga jasa keuangan. Untuk silabus sudah saya upload di Google Classroom. Nah, bagaimana kabar Mas Mbak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Ini materi secara singkat yang akan kita pelajari pada semester 2 kelas 10 ini. Pertama, yakni lembaga jasa keuangan. Tentu saja Mas Mbak sudah eh, pasti pernah melihat contoh dari lembaga jasa keuangan. Yang kedua adalah mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Yang ketiga, mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Yang keempat, mengenai koperasi. Yang kelima atau yang bab terakhir adalah bab mengenai manajemen. Ini peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama yakni mengenai otoritas jasa keuangan. Yang kedua mengenai lembaga jasa keuangan perbankan. Dan yang ketiga mengenai industri keuangan non-bank atau IKNB. Nah, mungkin kalian pernah mendengar mengenai berita investasi bodong. Banyak sekali masyarakat yang dirugikan akibat adanya investasi bodong ini. Seperti berita yang termuat dalam Harian Jogja pada tanggal 9 Juni 2023. Selama 4 tahun, masyarakat itu totalnya mengalami kerugian 126 triliun karena tertipu investasi bodong. Ada berita juga mengenai yang masih terbaru ya, mengenai investasi bodong minuman Cimory dan sosis Kensler. Polda Riau sita 2 bus. Nah, berita baru lagi 6.000 pinjaman online ilegal dan investasi bodong berhasil ditutup sejak 2017. Berita selanjutnya mengenai berjuang sejak 2022, aset korban investasi bodong Evotrade bakal dikembalikan. Nah, pertanyaannya adalah siapakah atau apakah lembaga yang menangani investasi bodong ini sehingga aset korban ini bisa dapat kembali dan bisa juga 6.000 pinjol atau investasi bodong ini berhasil ditutup. Lembaga apakah yang menangani hal tersebut? Oke. Lembaga yang menangani adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen atau mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, OJK ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memiliki fungsi di antaranya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nih, Presiden Joko Widodo memerintahkan OJK memperketat pengawasan produk jasa keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan yang pertama, mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Nih, wewenang OJK di sektor perbankan, yaitu nih, yang pertama, terkait mengenai kelembagaan bank, yang kedua, mengenai kesehatan bank, dan ketiga, mengenai aspek kehati-hatian, dan yang keempat, ini mengenai pemeriksaan bank. Wewenang OJK di sektor IKNB atau industri keuangan dan bank, yakni pengaturan sektor jasa keuangan, dan yang kedua, pengawasan sektor jasa keuangan. Kita akan melanjutkan mengenai materi pengertian bank. Apakah ada yang pernah melihat atau pernah datang ke bank secara langsung? Nah, kita akan mempelajari apa itu bank. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan salah satu contoh yaitu Bank BNI. Bank memiliki beberapa fungsi, diantaranya menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, deposito, dan lain-lain. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat, yakni berupa kredit usaha rakyat, KUR, dan kredit konsumsi lainnya. Yang ketiga, pelayan masyarakat. Yang pertama dalam wujud transfer, bisa juga dalam wujud penyaluran BLT. Jenis bank. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank syariah, dan yang keempat bank perkreditan rakyat. Adakah di antara kalian yang dapat membedakan bank sentral, bank umum, dan bank syariah maupun bank perkreditan rakyat itu apa bedanya? Ada yang sudah pernah tahu? Nah, mungkin saya akan sedikit membahas mengenai bank sentral. Bank sentral ini eh, bank milik pemerintah. Biasanya di suatu negara hanya ada satu bank. Di Indonesia, bank sentralnya bernama Bank Indonesia. Sedangkan yang kedua, bank umum, itu misalnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan bank lainnya. Yang ketiga, bank syariah, misalnya Bank Muamalat atau Bank Syariah Indonesia. Sedangkan yang BPR ini banyak sekali contohnya. Untuk pertemuan kali ini, materi kita cukupkan pada bagian pembagian bank menurut jenis kegiatannya. Nah, masing-masing jenis bank ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa, Mas Mbak semua, mengerjakan tugas yang sudah saya upload di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan tugasnya. Sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.